dengan awalan ya, awalan untuk menuju kepada director. Nah, ada perjalanan dari Safir menuju director ya. Direktur yang paling awal adalah seorang Ruby ya, cycle-nya adalah 200. Nah, setengah perjalanan menuju Ruby disebut Safir Elite. Nah, barangkali di ruangan ini ada yang sudah Safir Elite, silakan berdiri. Ngumpet ya, oke. Ada Bapak Ibu ya, ada. Oke, nah kita akan perkenalan dengan peringkat yang selanjutnya. Tadi Pak Regi adalah peringkat Ruby Director ya. Ruby Director itu lumayan enak Bapak Ibu, lumayan enak. Katanya Bapak Ibu, rata-rata sekitar berapa? 100 jutaan sebulan minimal. Lumayan nggak Bapak Ibu? Iya, kalau kerja itu direktur ya kan? Direktur, pakai absen. Ini enggak, ya. Nah, saya jalankan bisnis ini bersama Ibu Vira, kami juga seorang director, Ruby Director ya. Nah, masih ada Bapak Ibu, jangan kira cuma laki semua. Nah, ini bisnis untuk laki juga, perempuan juga, siapa aja Bapak Ibu ya. Di sini ada Ruby lain. Mari kita perkenalan dengan Ruby Director yang tadi belum ke depan. Pak Regi sudah, saya sudah. Ayo, Ibu Feby. Nah, ada Ibu Feby, seorang Ruby Director. Bapak Ibu bisa dengar, latar belakangnya berbeda-beda. Semangat. Itu berkat Rizal. Selamat pagi. Pagi. Saya Febri. Saya latar belakangnya macam-macam. Kalau Pak Haryo itu CEO, kalau saya Keok. KEO. Nah, jadi dulu pernah menjadi karyawan 11 tahun, 10 kali ganti perusahaan. Nah, sampai akhirnya tahun 2008 saya banting setir, sebelum menjadi, akhirnya saya menjadi makeup artist. Nah, sebelum menjadi makeup artist, pernah menjual sepatu di Mall Ambassador. Tapi 2,5 tahun collapse, BEP juga hampir bisa dibilang tidak ada gitu loh. Nah, saya mencari satu bisnis yang resikonya minim dan tidak perlu tergantung orang. Akhirnya tahun 2008 itu saya banting setir menjadi makeup artist. Tahun 2011 saya mendapat satu godaan yang sangat kencang, sangat berat sekali, yaitu Junes Global. Mengapa saya bilang sangat berat? Karena waktu itu saya lagi, bisa dibilang lagi laku-lakunya gitu loh. Terus saya pikir kenapa mesti saya bergabung di bisnis ini? Waktu itu saya butuh produk ya. Waktu itu saya ada alergi yang namanya alergi vaksin, sama nggak bisa kena panas tebu gitu loh. Matanya langsung bentol-bentol. Nah, berawal memang waktu itu dari produk sampai akhirnya saya 4 tahun yang lalu tuh belum ada kantor, belum ada acara seperti ini. Ini sekarang udah beruntung banget, teman-teman udah ada yang presentasi yang luar biasa kayak Pak Haryo, ada teman-teman yang lain gitu loh. Kalau dulu kita maju sendiri gitu loh. Nah, ternyata yang saya dapatkan benar-benar luar biasa. Hanya pemakaian 2 bulan itu alerginya goodbye. Tadinya saya seminggu itu bisa 3 kali mata itu merah kayak apa sih, biji mata itu kayak pecah gitu loh, pembuluh darahnya saking parahnya itu alergi gitu loh. Nah, itu udah goodbye, udah nggak ada tergantung sama insiden lagi. Dan alergi pilek apa segala macam pagi-pagi udah nggak tergantung sama tisu lagi. Dulunya saya sampai di keluarga saya, kamu mesti merit sama yang punya pabrik tisu deh, karena tiap pagi itu pasti tisu numpuk gitu loh. Sekarang udah enggak gitu loh, sorry ya yang punya pabrik tisu, saya berkurang konsumsinya. Nah, ternyata nggak cuma dari situ. Saya sekarang setahun terakhir totally all out di bisnis ini. Karena apa? Karena saya melihat satu kesempatan. Saya berpikir di setahun terakhir ya, saya melihat anak-anak SMA sekarang itu udah pada jago tuh pasang bulu mata ya, udah pada jago make up. Belajar dari mana? Dari YouTube, otodidak. Nah, saya pikir apa? Saya pikir berarti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, apakah masih sebegitu menjanjikan bisnis makeup artist gitu loh? Saingan juga udah banyak. Dan mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi saya megang kuas udah begini kali. Yang gambar alis harusnya lurus, mungkin udah mencong-mencong gitu loh. Nah, yang saya inginkan ternyata saya temukan di bisnis ini. Karena apa? Kalau seandainya saya tidak berhenti bekerja di satu perusahaan yang terakhir saya kerja, itu gaji saya kurang lebih hampir mendekati 10 juta. Kurang lebih tahun 2000 berapa? 2007 ya, 2008. Nah, kalau saya nggak berhenti,
kurang lebih 8 tahun yang lalu ya, masuk ke tahun ke-8, kenaikan gaji berapa ya? 5% sampai 10% maksimum. Biasanya dulu-dulu kalau saya naik gaji 10%, kos saya ganti. Tadinya yang kamar mandi nggak di dalam, jadi kamar mandi di dalam. Terus AC, maksudnya ongkosnya juga naik juga. Ditambah yang tadinya pakai bus, jadi pakai taksi. Akhirnya gaji naik 10%, biaya hidup naik 20%. Apa yang terjadi selama saya waktu ngantor? Yang namanya nabung, setengah mati. Tapi di bisnis ini saya menjalankan 3 bulan, saya mendapatkan trip gratis. Trip pertama saya ke Amerika. Padahal waktu itu nggak ada rencana ke Amerika. Nah udah gitu, lewat 3 bulan berikutnya lagi, kurang lebih 6 bulan, saya mendapatkan trip kemana lagi? Ke Sydney. Untuk pertama kalinya lagi saya pergi ke Sydney, gitu loh. Nah, kurang lebih selama 4 tahun saya bergabung di sini, lebih dari 18 negara yang udah saya kunjungi. Kalau dulu zamannya saya ngantor, dapat cuti 1 tahun berapa hari? 12 hari. Mana bisa saya pergi bisa sampai 2-3 minggu. Kalau di sini saya pergi bisa 2 minggu gitu loh. Kalau di situ saya dulu zamannya saya ngantor pergi 12 hari, pulang dapat surat SP atau kalau nggak dicemberutin sama teman kerja. Kerjaan lu jadi kerjaan gua gitu loh. Nah, kalau di sini kemarin terakhir saya dan tim pulang dari Dubai, kita extend ke Swiss, ke Jerman kurang lebih sekitar 20 hari ya, 20 hari 2 minggu lebih. Yang terjadi apa? Uang ribuan dolar per minggu masih masuk ke sini. Sementara kalau dulu saya kerja 20 juta juga mungkin 1 bulan belum tentu dapat. Ternyata di sini 20 juta itu saya dapat kurang lebih 1 minggu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bergabung, nggak bakal nyesel karena kita nggak pernah, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Akan lebih rugi kalau kita tidak mencoba daripada kita menyesal kenapa saya tidak mencoba, gitu loh. Oke, sekian testimoni dari saya. Tidak berlama-lama lagi, long live Junes. Perempuan jadi kuat kalau income-nya gede. Nah, Bapak Ibu, tadi Ruby. Nah, habis Ruby ada Emerald, tapi saya lihat-lihat karena saya kenal nggak ada Emerald-nya. Lagi absen ya. Ya. Nah, lagi keluar ya. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu untung Emerald-nya nggak ada, yang lebih tinggi ada Bapak Ibu. Ya, orangnya keren, ganteng, ya. Masih single Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang garuk-garuk, saya masih ada chance nggak ya? Bukan urusan saya Bapak Ibu, ya, urusan malam hari ini adalah testimoni Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa dengar pengalaman orang yang ganteng ini, seorang diamond Bapak Ibu. Mari kita berdiri semua, kita sambut Bapak Steve. Saya lupa namanya ya, Steve Madang. Selamat pagi. Ya, luar biasa ya bisnis preview di sini. Bapak Ibu, kemarin saya baru baca satu news di internet. Bisnis makin sulit, dolar membumbung tinggi, apalagi banyak karyawan di PHK, benar nggak? Banyak bisnis tutup, benar nggak? Tapi herannya di tengah-tengah krisis yang sama, setiap orang mengalami itu. Herannya, saya melihat ada orang-orang yang merubah kesulitan menjadi peluang, yang mengubah kemalangan jadi kemenangan. Anda tahu orang-orang itu ada di sini. Beri tepuk tangan. Banyak orang bisnisnya sulit. Tidak harus keadaan ekonomi di luar krisis. Kita di rumah tangga juga krisis. Tidak harus Bapak Ibu. Kita punya keputusan untuk menolak itu semua. Dan saya herannya, di tengah katanya orang sulit, tapi bisnis kita booming. Berarti ya ada harapan untuk kita semua. Nama saya Steve Madang. Hidup tidak selalu seperti ini Bapak Ibu. Saya lulusan S1 Manajemen Keuangan Perbankan. Saya masih ingat karir pertama saya adalah sales kartu kredit.
Pak Bu itu di Momong, itu saya dulu belasan tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi? Saya kerja keras Bapak Ibu. Karena apa? Pengen punya masa depan. Saya kerja keras dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari dunia perbankan saya pindah ke dunia freight forwarding. Di situ yang membesarkan karir saya. Saya pernah jadi direktur dan selalu saya kerja di perusahaan internasional, walaupun jadi sales kartu kredit pun internasional Bapak Ibu. Ya kan? Dan di freight forwarding, ya kan, akhirnya saya pernah jadi puncak manajemen. Dan yang terakhir, tahun 2011 saya bertemu dengan seorang yang luar biasa, visioner dalam bisnis ini, dan saya harus berterima kasih pada beliau, double diamond kita Ibu Jenny Prasetyo yang ada di sana. Saya diperkenalkan visinya di bisnis ini, tapi waktu dulu saya jadi karyawan, saya jadi general manager daripada Jenes Global. Waktu itu kantornya di City Love, ya namanya Istokis Jenes Global Indonesia. Dan akhirnya saya bekerja, ya belum ada kantor, belum ada apa-apa segala macam dulu dimulai. Nah 2 tahun saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada ibu rumah tangga, ada karyawan, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada orang yang punya pendidikan tinggi, ada yang S3 sudah syukur sekolah, ya. Ada yang punya pengalaman bisnis, ada juga yang nggak sama sekali nggak punya pengalaman. Hanya dalam tempo 2 tahun, penghasilan mereka berkali-kali lipat lebih besar dibanding penghasilan saya yang saya sudah rintis belasan tahun lamanya. Di situ saya mulai terbuka. Ternyata ada cara yang lebih cepat, ternyata ada cara yang lebih cepat untuk kita mengalami kebebasan finansial, untuk kita meraih impian kita. Singkat cerita, tahun 2013 gak mau lagi saya kerja, ya kan? Yang saya ajarin, waktu itu saya masih ingat Feby. Dia salah satu korban training saya yang pertama-tama, ya kan? Ibu Feby waktu itu, income dia lebih gede daripada saya. Saya ngajarin waktu itu, karena GM yang diajarin pertama kali, tapi saya nggak boleh jalanin bisnisnya. Tahun 2013 akhirnya saya memutuskan untuk saya serius di bisnis ini dan saya bekerja sama dengan Ibu Jenny. Siapa yang sangka kurang dari 2 tahun kemudian, bulan Juni kemarin, bulan puasa yang katanya sepi, tapi buat saya itu penuh rezeki. Kenapa? Saya jadi diamond. Yes. Pertama kalinya dalam hidup saya bisa punya penghasilan ratusan juta rupiah Bapak Ibu. Yang dulu sampai bongkok pun saya kerja 100 juta gak dapat. Dan kalau saya kerjakan kerjaan saya 20 tahun kemudian, belum tentu saya mendapatkan hasil yang sekarang. Dan saya bersyukur, terima kasih pada perusahaan Jenes Global karena keputusan yang saya ambil 2 tahun yang lalu sama seperti Anda. Saya pernah duduk, saya pernah mendengarkan. Keputusan sederhana yang saya ambil itu telah merubah kehidupan saya secara total. Dan bukan hanya kehidupan saya, tapi kehidupan orang di sekitar saya. Ya, orang yang saya kenalkan. Anda nggak pernah tahu orang yang Anda ajak, Anda BBM, Anda WhatsApp, Anda posting di Facebook, akhirnya nanya mengenai bisnisnya. Ya, orang tersebut akhirnya bersama Anda dan mereka akhirnya juga sukses. Bagi saya itu adalah kesuksesan sejati. Yaitu ketika kita menolong orang juga menjadi sukses. Jadi ekonomi di sana sulit Bapak Ibu. Tidak perlu krisis di sana jadi krisis di hidup kita. Anda punya kesempatan, Anda punya peluang. Nah buat saya, Jenes adalah solusi kehidupan. Nama saya Steve, long live Jenes. One day, one family, one Jenes. Thank you. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah ini Pak Steve ini ngeledek saya Bapak Ibu. Saya hampir udah 40 tahun berkarir, belum tuh ratusan juta kayak begitu per minggu ya. Nah Bapak Ibu, ya Bapak Ibu beruntung sekali Bapak Ibu, ya. Sebelum saya lupa Bapak Ibu, kenapa? Malam hari ini Bapak Ibu lengkap Bapak Ibu. Habis diamond ada apa? Double diamond Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Nah Bapak Ibu mesti ngerti apa yang paling penting di pertemuan di bisnis ini. Pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Pertemuan seperti ini luar biasa pentingnya. Nah Bapak Ibu bilang, iya tapi susah ngajak orang ke pertemuan gitu ya. Susahan mana Bapak Ibu? Bawa teman Bapak Ibu ke pertemuan atau bawa diamond, double diamond ke teman Bapak Ibu? Lebih susah mana? Ya itu. Makanya Bapak Ibu beruntung Bapak Ibu, ya. Nah saya pegang ini Bapak Ibu. Tahu ini apa?
tiket bisnis, grand bisnis preview, ya. Yang datang malam hari ini beruntung karena setiap ada malam hari ini setelah acara tadi Bapak Ibu boleh minta masing-masing 5 tiket grand business preview Bapak Ibu, ya. Oke. Itu untuk apa? Untuk supaya Bapak Ibu bisa ngajak teman Bapak Ibu tanggal 17. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mendengar kesaksian, ya, testimoni dari seorang ibu yang luar biasa yang merintis bisnis ini di Indonesia, seorang double diamond, Ibu Jenny Prasetyo. Mari silakan berdiri, sambut. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Jenny Prasetyo, ya. Saya seorang ibu rumah tangga 6 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah berbeda, ya. Dan saya mempunyai 3 orang anak. Saya mengenal bisnis ini 6 tahun yang lalu. Memang pertama kali saya melihat produknya. Produknya sangat unik dan istimewa, membuat setiap kita awet muda, sehat, panjang umur, tanpa operasi, kita bisa tampak lebih muda. Itu saya sangat tertarik sekali dengan produk-produknya. Tetapi begitu saya dikenalkan bisnisnya sama top leader kita, saya melihat luar biasa bisnisnya. Dan saya melihat bisnis ini adalah bisnis global. Saya sangat tertarik pertama kali waktu saya melihat bisnisnya karena adalah bisnis global. Dan kedua yang sangat menarik adalah bisnisnya tidak bekerja sendiri. Kita adalah teamwork. Bisnis ini sangat mudah dikerjakan menurut saya karena kita bisa mempunyai partner bisnis sebanyak mungkin. Kalau saya kerja, mungkin nggak bisa kerja seumur hidupnya. Tetapi kalau bisnis ini dikerjakan secara tim, itu menurut saya sangat luar biasa. Dan income-nya di bisnis ini tidak ada tandingannya. Boleh dikatakan nomor 1 ini di dunia. Karena kalau saya melihat dalam 6 tahun dari pertama saya melihat bisnis ini, saya percaya bahwa bisnis ini saya bisa mengerjakannya dan saya bisa membantu banyak orang untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dari pertama. Maka dari itu saya melihat bisnis ini, saya sudah menemukan apa yang ada di dalam hidup saya. Saya sudah menemukan tujuan hidup saya. Makanya saya memutuskan full time di bisnis ini. Maka kalau dulu ya saya mungkin belum ada meeting seperti ini, ya, tetapi kita dipanggil one by one, satu orang per orang, ya. Saya diceritakan tentang bagaimana gaya untuk mengerjakan di bisnis ini. Maka dari itu saya sangat jelas mengerjakan di bisnis ini. Saya tidak pernah ragu-ragu, saya tidak pernah nggak tahu menjalankan bisnis ini, tetapi jelas. Dimana saya waktu itu betul-betul saya mempunyai paradigma yang baru dan terjadi transformasi di dalam hidup saya. Saya tahu bahwa dulu tidak ada upline, upline saya di Amerika. Kalau sekarang saya tahu setiap orang sudah dibantu dengan upline masih tidak bisa. Tetapi dulu saya sangat mandiri, ya. Ibu Winnie, upline saya sering di Amerika. Tetapi saya tahu apa yang saya kerjakan. Memang saya tidak lagi bekerja untuk produk-produknya. Memang di bisnis ini tidak lagi kita seperti multi level adalah menjual beli produk, tetapi di sini infrastrukturnya memang diberikan kesempatan untuk kita mempunyai income jutaan dolar. Itu yang diceritakan oleh top leader kita. Jadi betul-betul saya dari pertama sudah diberikan satu pengertian bahwa ini adalah bisnis jutaan dolar. Waktu itu belum ada kantor dan produknya hanya 2, belum ada BPOM, tetapi saya sudah menceritakan bagaimana jutaan dolar bisnis ini. Memang setiap hari kerja saya itu presentasi. Kalau saya lihat sekarang ini, banyak orang-orang yang meluangkan waktu untuk nganggur. Tapi dulu saya benar-benar tidak pernah nganggur. Di sini ada yang menemani orang-orangnya. Kenapa tidak dimandirikan semuanya orang-orangnya? Kalau dulu betul-betul saya itu single fighter. Saya tidak pernah menemani orang-orangnya, tidak ada upline. Sekarang ada 3 upline, yang ini malah diam aja kalau diterangin. Jadi apa? Salah asuh gitu. Itu yang saya dapatkan. Tetapi coba lihat, downline saya tidak pernah saya menemani mereka. Mereka bisa sendiri semuanya. Tidak ada, saya tidak mau.
Karena apa? Kita harus mendewasakan orang, bukan di Nina Bobo ditaruh sana. Saya pikir, waduh ini Aklan bodoh banget ya, mau dikerjain sama downline gitu. Tapi saya nggak mau. Saya bilang kamu presentasi dulu. Kalau kamu nggak bisa, saya lihat dia nggak bisa, saya nggak mau ikutin dia. Kenapa? Karena saya selalu menceritakan mengapa kamu mau betul-betul sign up dan mau menjalankan bisnis ini. Harus tahu dong cara bermainnya bagaimana. Di sini gampang sebetulnya. Kalau kita udah dikasih tahu, kita tinggal duplikasi, tinggal ikut aja. Jangan mengikuti cara-cara yang lama. Kalau kita banyak persoalan di dalam hidup kita ruwet, delete aja semuanya. Ganti dengan hal-hal yang mudah yang kita bisa presentasikan secara singkat. Saya lagi lihat di sini presentasinya lama banget, 2 jam belum selesai. Kalau saya presentasi 15 menit sudah selesai, mesti sign up. Kalau sudah 15 menit tidak sign up, berarti dia tidak sign up. Itu saya diajarkan cara sign up oleh top leader kita. Begitu naik langsung sign up. Kita nggak usah bicarakan tentang A sampai Z. Dia nggak bakal tahu kalau saya dulu di presentasi A sampai Z, mungkin saya nggak join. Tetapi begitu diceritakan bahwa bisnis ini mudah, hanya satu kiri, satu kanan saya join. Jadi di sini betul-betul sebenarnya bisnis ini sangat simpel, singkat. Kenapa setiap orang tidak mengerti bisnis ini? Coba saya mau nanya ya, kalau udah ada set, udah menjadi member 3 bulan tapi masih tidak mengerti siapa ya? Masih tanya, apakah ini aman? Saya mau tanya ya, itu tidak ada lagi di tempat saya ya, saya tidak mau tahu itu. Sangat simpel, mudah, tetapi mengapa tidak bisa dimengerti? Kalau saya diajarkan 1 kali, saya sudah ikutin semuanya. Namanya produk, 1 kali hari pertama saya percaya, sampai hari ini saya percaya. Karena produknya memang di atas rata-rata. Kalau siapa yang mau awet muda, sehat, pakailah produk-produknya. Konsumsi resepnya pasti sehat. Saya 6 tahun tidak pernah sakit ya. Karena betul-betul saya konsumsi produk-produknya dan saya berpikir positif. Banyak orang yang saya lihat tidak mengkonsumsi produk-produknya. Makanya dia tidak percaya, bimbang dan ragu karena tidak mengkonsumsi produk-produknya. Mukanya tetap kusam, negatifnya tetap, kalau makan risol pasti positif. Saya 1 hari makan 4-5, positif, optimis. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang negatif. Kalau mau sukses, positif. Karena positif itu tidak bisa dipaksa, tetapi kemauan sendiri untuk berubah. Itu aja. Sebenarnya bisnis ini dimulai dari kita sendiri. Saya suka bisnis ini, kenapa? Karena perubahan di dalam hidup saya itu luar biasa. Anak saya sampai selalu bilang, saya tidak sangka, kenapa mama perubahan hidupnya luar biasa. Saya bilang, untung dari dulu kamu juga menghalangi saya tidak mau tahu memang. Saya sudah tahu bisnis ini akan transformasi di Indonesia. Saya tetap menjalankan dari pertama. Keluarga daripada suami saya sangat menentang saya di bisnis ini. Saya tidak mau tahu memang. Saya mau hidup sehat, saya tidak mau menyusahkan anak-anak saya mau hidup 80 tahun dengan damai sejahtera bersama suami saya. Saya tidak suka ke dokter. Saya paling tidak suka ke dokter. Itu. Jadi saya betul-betul apa? Ini dokternya di sini ya. Saya paling tidak suka. Saya orangnya betul-betul. Saya hidupnya sangat enjoy. Karena gini, hidup itu pilihan kita. Kita mau hidup sukses, mau hidup enjoy, itu ada pilihan kita. Kenapa orang-orang lihat, waduh, kata anak saya, mama ini 6 tahun bukan tambah tua, tambah muda. Itulah cita-cita saya tambah tua, tambah muda, tambah tua, tambah muda. Luar biasa. Jadi memang dari pertama saya mencintai produk-produknya. Kalau di sini hanya karena uang dan tidak pakai produk-produknya, itu mustahil untuk kita sukses. Jadi di sini harus memakai produk-produknya. Kalau produk-produknya bilang mahal, karena Anda tidak mencari orang jadi mahal. Begitu mencari orang, itu produk-produknya gratis sebetulnya. Dan luar biasa, saya dalam 6 tahun, hampir 6 tahun ya, itu luar biasa. Saya lihat, wah, ekonomi semakin menurun, saya semakin meningkat. Saya ke Korea, itu bukan turun loh, pendapatan saya itu naik drastis. Kenapa? Karena passive income. Makanya orang-orangnya tolong dimandirikan, jangan dibarengin terus. Saya paling gak suka barengin orang. Apalagi udah lama masih tanya, ini alami nggak? Itu dari dolar saya nggak mau lagi. Saya langsung panggil leader-leadernya, tolong dikoreksi semuanya. Normal. Saya punya sponsor itu jenius semua, nggak ada bodoh-bodoh gitu. Iya, ini bukan kita sombong, menuntut
kecerdasan di bisnis ini. Begitu cerdas, wah komisi saya naik semua loh. Coba ketemu yang bodoh-bodoh, komisi turun. Salah. Kita salah sendiri, kenapa komisi turun? Salah orang. Orangnya kurang di training. Coba di training lagi, saya tidak mau. Apalagi kalau nemenin orang. Belum waktunya, tahun pertama prospek yang secepatnya. Sebanyak mungkin. Kalau ngomong 20 udah mau duplikasi. Ya nanti kira-kira dulu ya, kalau 20 duplikasi. Sebanyak mungkin, saya sponsor 300. Kalau saya lihat sponsor semakin banyak itu semakin punya fondasi yang kuat. Kalau 10 udah mau duplikasi, tunggu dulu. Kalau jenius semua nggak apa-apa. Kalau hoflok 10, ya berarti dia salah jalan gitu. Jadi di sini tidak bisa setiap hari kerjanya mau nggak mau presentasi. Presentasi coba dilihat satu hari nganggurnya banyak atau presentasinya banyak. Pasti nganggurnya banyak. Dari pertama kita harus hati-hati. Itu Kim Hui bilang apa? Saya kalau mau membangun di dalam bisnis jaringan secara global dan mau mendapatkan passive income long term, kita harus membangun fondasi yang kuat. Fondasi itu siapa? Diri kita sendiri. Dari pertama, saya sudah presentasi tentang mencari L1 saya ada 300. Yang jalan itu baru 7 orang. Berarti 100 Ivan itu ke 121. Kalau saya lihat 15 saja udah kos-kosan, saya ketawa sendiri. Jadi harus tambah oksigen ya. Harus nambah oksigen. Jadi 121 dapat 1. Saya dapat Steve. Itu di angka mungkin hampir 200. Dapat Vera di angka 250. Dapat yang lain-lainnya. Jadi semakin kita berprestasi, berarti kita semakin dewasa. Kalau tidak pernah presentasi, coba lihat aja kalau dia tahu. Dia pasti tidak tahu apa-apa. Apalagi ditemenin tambah nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak tahu, hanya datang ke kantor apa bawa orang diem. Saya tidak pernah mau kalau saya dipanggil, Bu, dipanggil enggak mau saya. Kenapa? Karena itu tidak mendidik gitu. Jadi di sini namanya independent distributor, kita harus mau berubah, kita harus apa? Belajar terus, berkembang terus. Jadi dari pengalaman demi pengalaman, pengalaman demi pengalaman. Saya kalau dibilang suka dukanya banyak, ditolak orang, udah banyak banget. Ada satupun, mungkin Anda tidak pernah ya. Saya presentasi, dia bilang apa, saya tidak join. Bu, kenapa? Ibu itu tua, jelek. Saya tidak mau menjawab karena saya menganggap ini orang gila. Dalam hati saya lebih cantik dari dia. Makanya gila jawabannya begitu. Untung saya kesadarannya tinggi, saya tidak seperti dia. Jadi kalau tidak apa-apa, terima kasih. Tapi saya tidak kecewa. Justru dari setiap penolakan kita itu belajar. Yang namanya kecewa, sorry ya, mungkin boleh kecewa sebentar, tetapi begitu saya ada halangan rintangan, saya langsung naik ke level yang baru. Itu ada satu terobosan yang baru. Makanya kita harus mencari partner bisnis yang tepat, yang satu tim, satu visi, kekompakan dijaga. Di situ pasti ada satu terobosan yang baru. Kalau masih ada pertentangan, coba kita mencari lagi orang-orang yang satu visi, satu tim. Maka kita harus mencari sebanyak mungkin partner bisnis. Dan di sini cocok sekali karena saya partner bisnisnya banyak. Sampai kemarin saya masih sponsor 3 orang. Coba lihat, itu tahu-tahu datang sendiri, teman udah lama nggak lihat, tahu-tahu datang sendiri. Nah, siapa yang tidak suka presentasi prospek saya tanya? Nah, coba diganti, mulai saat ini jiwanya harus presentasi, harus secepat mungkin, jangan presentasinya lama, dapat orangnya jarang. Wah, itu berat. Presentasinya secepat mungkin, closingnya secepat mungkin. Nah, itu di set, pasti bisa. Apa yang saya set goal, selalu tercapai. Selalu tercapai, tidak pernah tidak tercapai. Coba dilihat cara kerja salah, diberesin lagi. Cara kerja salah, kenapa selalu bilang negatif, selalu bilang, wah saya tidak bisa, saya tidak ada orang. Karena saya lihat cara berpikirnya salah. Ini belum berkembang cara berpikir. Tapi orang yang berkembang tidak ada sulit, tidak ada yang mustahil. Selalu dapat orang-orang secara ajaib. Di bisnis ini kalau tidak ada orang dari dulu, multilevel udah tutup ya. Jadi di sini pintu 1 tutup, pintu 2, pintu 3 selalu saya ada jalan. Kenapa? Dari pertama saya sudah berpikir bagaimana cara berjalan di bisnis ini. Saya suka karena di sini jadi otaknya bermain ya, berkembang. Saya tahu kalau di kantor saya udah ngalamun, udah mukanya kayak lonjong, saya sudah tahu. Ini pasti negatif dan tidak mau berpikir, jadi malas otaknya. Coba kita berkembang positif. Wah tahu, coba ditelepon orang ini betul atau enggak, kalau salah.
ya udah kita cari lagi yang lebih baik lagi. Jadi di bisnis ini harus punya harapan-harapan yang baru. Kalau kita gaya hidupnya sama, sulit di bisnis ini. Tapi di sini kita harus berkembang. Oh, saya tahu ini orang, saya harus cari 10 orang, siapa yang coba imajinasikan. Ada nggak 10 orang? Kita coba, ada nomor teleponnya, ada. Kita telepon satu persatu. Nah, kalau lemes-lemes, mungkin orang juga tidak mau ya. Kalau saya mau telepon itu energinya tinggi loh. Saya selalu bicaranya tuh keras, kayak itu ya, speaker stereo. Jadi dia kaget kalau hawa itu loh. Saya punya jutaan dolar bisnis, apa sih? Wah, kamu nggak tahu hebat ya bisnis ini, bisa membuat kamu awet muda, sehat, tapi bisnisnya luar biasa. Kamu hanya mengenalkan pertama 2 orang dulu, udah dapat komisi. Oh gitu ya, boleh ya. Oke, kalau gitu saya ketemu besok ya. Nah, buat orang sesikap mungkin orang mendengar dan tertarik. Nah, itulah ada orang tanya gimana cara bicara. Kenapa kamu stand up di sini kalau nggak tahu cara berbicara? Kita harus betul-betul tahu ya, dikasih tahu sekali, kita udah duplikasikan. Ketika tahu sekali, duplikasikan. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang cepat, bukan dimolong-molongkan jadi lambat. Dalam 2 tahun, saya lihat prestasi saya. Kalau dulu saya lihat ya, saya tuh cycle-nya baru 1 loh. 3, 5, 20. Bagaimana saya bisa mencapai 200, 500, 800 ribu, 1900. Dan saat ini saya di atas 1000 terus ya. Kemarin ini saya di atas 1200 lebih. Itu benar-benar saya tidak, ini loh, saya tidak sangkal. Tapi saya bangga saya mempunyai partner bisnis yang jenius. Jadi bisnis ini sepertinya tidak mungkin, tetapi mungkin. Maka dari itu kalau kita cara kerjanya benar, kita perlu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang kita mau membina, dan awal yang salah kita katakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Kita bermain dengan cara-cara yang benar. Itu otomatis kok keluar semua orang-orangnya. Jadi bisnis ini tidak sulit. Mulai sekarang coba kita belajar dengan baik, kita menguasai produknya, kita menguasai bisnisnya, dan pasti dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun pasti Anda mendapatkan pasif income. Mungkin cukup sekian ya. Mau melakukan long life jelas. Luar biasa Ibu Jenny. Siapa yang semangat dengan Ibu Jenny? Luar biasa. Ya, pilihannya dari Ibu Jenny ajari apa? Tumbuh untuk berkembang atau layu untuk berkembang? Luar biasa Bapak Ibu. Ya, sekarang cara presentasi diubah Bapak Ibu. Ibu Jenny diajarin kan 15 menit join. Sekarang apa? Join dulu udah baru saya presentasi gitu. Nah, lengkap Bapak Ibu ya. Bisnisnya hebat, ya, dan sudah banyak yang sukses, dan siapa aja dengan background apa aja bisa. Kenapa bisa? Karena ada pertemuan, karena apa? Kerja secara tim, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, ini ada apa? Ini adalah The Star, Bapak Ibu. The Star nanti tanggal berapa ya? 31 Oktober. Ya, Southern Night tanggal 30 Oktober, Bapak Ibu. Tiketnya Bapak Ibu sudah dapatkan sampai tanggal 15 September nanti, harganya 150.000. Setelah itu naik lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, minggu depan pertemuan seperti ini nggak ada, Bapak Ibu. Kita ngambek, Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibu. Karena ada Expo Unite, Bapak Ibu. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 ada Expo Unite di Singapura, sehingga hari Kamis tidak ada. Ya. Nah, Kamis depannya lagi, Bapak Ibu, ada Grand Business Preview. Ya, jadi Bapak Ibu perlu dari sekarang, kalau minggu depan nggak ada, tugas Bapak Ibu apa? Datang sini presentasi. Tugas Bapak Ibu ada di Singapura atau ajak orang ke Grand Business Preview. Setuju Bapak Ibu? Nah, siapa yang ada di sini bisa ke depan minta, duduk aja ya. Ibu Vira bagikan, masing-masing bisa dapat 5, Bapak Ibu. Ya, selesai malam ini. Sampai jumpa di Grand Business Preview. One team, one memory, one nest.